adik-adik sekolah minggu juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pastinya Kak Alfa. Sudah siap untuk memulai sekolah minggu? Kalau sudah siap, mari sama-sama kita naikkan satu pujian untuk membuka ibadah kita. Bapa, ku datang padamu. Dan dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di hari ini boleh mengumpulkan semua boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati setiap guru-guru sekolah minggu dan juga memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada yang boleh mengikuti. Mereka juga diberikan sukacita, semangat dalam Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan juga mengampuni akan dosa-dosa kami agar setiap doa dan pujian-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, Alfa ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian semangat, berani tampil beda. Kita menyanyi dengan gerakannya adik-adik. Aku tolak nama Yesus. Saat iblis meraihku lalu ku berdoa nama Yesus. Sebagai
Ya adik-adik, kita akan lanjut ke pujian selanjutnya yaitu Big or Small. Silakan duduk kembali, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan satu pujian lagi. Mampirlah dengan doaku. Bapa kami yang di surga,
Pada saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk setiap doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka, mari Tuhan menolong memberkati. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati dalam setiap pendidikan mereka, baik di dalam pendidikan mereka maupun non formal. Mari Tuhan menolong memberkati sehingga setiap pendidikan yang mereka tempuh, mari Tuhan menolong memberkati sehingga mereka juga diberikan dengan guru-guru yang bisa membimbing mereka dengan baik ya Tuhan, sehingga setiap pelajaran yang mereka terima mereka boleh mengerti dengan baik dan itu bisa menjadi bekal bagi masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus memampukan setiap adik-adik dengan kemampuan dan hikmat daripada Tuhan sehingga mereka boleh mengerti dengan baik setiap pelajaran yang ada ya Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam kesehatan mereka, di dalam segala aktivitas mereka di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Tuhan menolong memberkati sehingga mereka tetap diberikan kesehatan yang baik. Jika Tuhan temui anak-anak sekolah minggu ada yang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, setiap yang merawat baik itu orang tua maupun bantuan dari para medis, dokter maupun perawat, mari Tuhan menolong memberkati sehingga melalui tangan-tangan yang merawat bahkan obat makan minum yang dikonsumsi, mari Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua sehingga mereka boleh sembuh dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong sekalipun di dalam kesakitan yang ada mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak yang mungkin mengalami kedukaan. Mari Tuhan ada, Tuhan hibur mereka, bahkan keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan ada dan menghibur mereka, sehingga biar di dalam kedukaan mereka tetap berpegang teguh dalam Tuhan, tetap berpengharapan dan tetap dihibur oleh Engkau Tuhan sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala aktivitas anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan orang tua mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, Firman Jadi Manusia. Di antara kita
Selamat pagi adik-adik. Di sini Kak Alvan akan bercerita tentang Daniel. Daniel ini adalah seorang anak muda yang hidup di Yerusalem. Sejak dari masa mudanya, dia sudah setia kepada Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia sudah baik kepada Tuhan. Tuhan bilang apa, dia ikut. Tuhan bilang apa, dia ikut. Tetapi suatu hari, tiba-tiba ada seorang raja yang besar dari seberang sana. Kemudian dia datang ke tempatnya Daniel, ke kotanya Daniel. Semua orang pada ketakutan, ada apa ini, ada apa ini. Dan kemudian raja itu dengan pasukannya yang begitu banyak dan begitu besar, mulai mengepung kota di mana Daniel itu berada. Semua orang panik, semua orang takut. Dan akhirnya pasukan itu mulai masuk ke dalam kota. Dan kemudian mereka menculik Daniel dan kawan-kawannya. Daniel yang masih muda, masih begitu muda itu ternyata diculik dan kemudian dibawa ke tempat orang, ke kota orang. Dan Daniel harus di sana selama waktu yang cukup lama. Tetapi adik-adik, sekalipun Daniel diculik dan harus pergi ke kota yang lain, tetapi Allah tetap menyertai Daniel. Allah tidak melupakan Daniel. Kemanapun Daniel dibawa, kemanapun Daniel diculik, Allah ada di situ untuk bersama-sama dengan Daniel. Berikan kepada Daniel penghiburan, berikan kepada Daniel kekuatan, berikan kepada Daniel semua yang Daniel butuhkan untuk bisa menanggung semuanya itu adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, tiba-tiba satu hari ada orang yang datang ke rumah adik-adik, kemudian culik adik-adik dan bawa pergi ke suatu daerah yang jauh sekali. Adik-adik takut tidak kalau diculik tiba-tiba seperti itu? Semuanya takut, tetapi di situ Allah tidak meninggalkan akan adik-adik. Kalau apa? Kalau adik-adik setia dan percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel mengalami tragedi, mengalami keadaan yang tidak enak itu, Daniel tetap menyandarkan dirinya kepada Allah dan dia mendapatkan penghiburan di sana. Dia dibawa oleh raja ke sana supaya di sana dia dijadikan anak buah oleh raja. Kemudian ketika di sana dia setiap hari diajarkan ilmu orang-orang di sana, bahasa orang-orang di sana, supaya mereka diajar supaya bisa menjadi anak buah raja adik-adik. Mereka di sana mereka belajar dan mereka di sana juga dikasih makan adik-adik. Dan adik-adik tahu mereka dikasih makan apa? Mereka dikasih makan daging yang enak, terus dikasih minum anggur juga yang enak sekali. Mereka makannya berlimpah. Tetapi adik-adik, Daniel tetap tidak mau makan semuanya itu. Kenapa adik-adik? Kenapa Daniel menolak makan daging, menolak minum anggur yang begitu enak adik-adik? Karena di sini Daniel tidak mau mencemarkan dirinya dengan makan makanan yang sama, yang mungkin makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Maksudnya apa? Daging sudah dipersembahkan kepada berhala? Iya adik-adik, karena pada zaman itu daging-daging yang ada itu mungkin saja sudah dipersembahkan kepada para dewa duluan sebelum mereka boleh makan. Karena itu Daniel tidak mau makan daging itu. Di situ adik-adik Daniel tetap mengikuti perintah Allah. Sekalipun kalau dia tidak mengikuti perintah Allah, mungkin dia hidupnya lebih enak, mungkin dia makannya lebih enak, mungkin dia hidupnya lebih sejahtera. Tetapi Daniel tetap percaya kepada Allah. Daniel tetap ingat hukum-hukumnya Allah adik-adik. Nah adik-adik, kalau misalnya di sekolah adik-adik, waktu sedang ada ulangan atau ujian, kalau teman-teman semuanya pada menyontek, teman-teman semuanya pada kerjasama, buka buku, bagaimana adik-adik? Apakah karena semuanya pada menyontek, lalu adik-adik juga ikut-ikutan menyontek begitu? Ikut-ikutan kerjasama dengan teman, ikut-ikutan tanya dengan teman jawaban soal ini? Di situ Daniel tetap setia kepada Allah adik-adik. Daniel tidak melakukan dosa seperti orang-orang lain lakukan. Daniel tetap memilih untuk ikut Allah,
untuk setia kepada Allah. Di sana Daniel betul-betul menjaga dirinya, betul-betul menjaga hatinya, supaya tidak ikut-ikutan orang-orang lain yang juga berbuat salah, adik-adik. Daniel setia kepada Tuhan. Inilah sikap mestinya, sikap semua anak Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin banyak orang di luar sana, banyak teman-teman, adik-adik yang mungkin kelihatannya lebih senang, lebih bahagia ketika menyontek, ketika mencuri dan lain-lain. Tetapi Tuhan tetap mau supaya anak-anaknya setia kepada Dia. Tuhan tetap mau supaya anak-anaknya jujur. Tuhan tetap mau supaya anak-anaknya berani percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap mau itu, adik-adik. Kemudian Daniel itu hanya makan sayuran dan minum air putih saja. Tapi setelah beberapa hari ternyata dicek bahwa tubuh Daniel itu tetap kuat, tetap sehat, Daniel tetap pintar, Daniel tetap punya hikmat, tetap bijaksana, tetap pintar sekali, jauh lebih pintar daripada orang-orang di sekelilingnya. Kenapa Daniel bisa pintar? Kenapa Daniel bisa sehat, adik-adik? Padahal cuma makan sayur dan cuma minum air. Kenapa? Karena Allah memberikan kepintaran kepada Daniel. Karena Allah memberikan hikmat, memberikan bijaksana kepada Daniel. Daniel yang mengandalkan Allah, Daniel yang percaya kepada Allah, Daniel yang berharap kepada Allah. Ternyata Allah tidak tinggalkan Daniel. Dan terbukti Allah memberikan kepintaran yang luar biasa kepada Daniel, melebihi teman-teman semuanya sekelilingnya. Kemudian pada suatu waktu, raja yang membawa Daniel itu, terus tiba-tiba dia ada suatu mimpi. Dia mimpi, tetapi dia kepikiran terus, aduh, mimpi ini artinya apa ya? Karena pada waktu itu adik-adik, kalau ada raja yang mengalami mimpi, biasanya mereka anggap itu sebagai petunjuk daripada para dewa. Itu seperti para dewa mau kasih tahu kepada mereka apa yang akan terjadi sesudahnya. Nah, raja ini yang dikasih mimpi ini, raja ini kemudian dia tidak bisa tenang. Dia pikir-pikir, aduh, mimpi saya tadi malam itu artinya apa begitu. Akhirnya dia panggil semua orang pintar, semua orang yang bisa artikan mimpi. Pada waktu itu banyak ya adik-adik orang-orang yang bisa artikan mimpi. Dia panggil semua orang-orang yang bisa artikan mimpi. Sini semua. Dia minta supaya orang-orang itu artikan mimpinya. Tetapi meskipun begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdik, orang-orang yang bisa artikan mimpi. Tetapi adik-adik tahu, ternyata tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpinya raja itu. Kemudian raja marah sekali, raja geram sekali. Raja lalu bilang, bunuh semua orang-orang itu, bunuh semua orang-orang pintar itu yang tidak bisa mengartikan mimpi. Nah, di situ juga ternyata ada Daniel. Kemudian Daniel yang ada di sana, kemudian Daniel bilang, waduh, kita akan dibunuh. Kemudian akhirnya Daniel bilang kepada orang, dan kemudian orang itu suruh supaya Daniel datang kepada raja. Nah, ketika Daniel sudah ketemu dengan raja, kemudian Daniel bilang, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan hikmat kepadaku bisa mengartikan mimpi Tuanku raja ini. Karena Tuhan itulah sumber segala sesuatu, yang kasih kepada saya kepandaian, yang kasih kepada saya bijaksana, yang kasih kepada saya apapun juga itu, sehingga saya bisa mengartikan mimpi daripada raja. Dan singkat cerita adik-adik, ternyata Daniel bisa betul-betul mengartikan mimpi daripada raja itu. Raja senang sekali, raja bilang, oh kamu pintar sekali Daniel. Kemudian raja berikan kepada Daniel kekuasaan yang besar. Raja jadikan Daniel sebagai orang kepercayaan dia, adik-adik. Raja senang sekali karena Daniel bisa mengartikan mimpi. Nah adik-adik, pesan dari cerita itu apa adik-adik? Yaitu adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain yang tidak mau taat perintah Tuhan. Jangan sampai kita ikuti teman-teman di sekeliling kita yang melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik dalam situasi seperti apapun juga, dalam kondisi susah atau sakit atau apa, Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan.
Tuhan mau supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap memegang janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita adik-adik. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kita adik-adik kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Tetapi adik-adik, kita mesti setia kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita mesti betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati adik-adik. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tenang dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami isi hati-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, apa yang Engkau mau untuk kami pegang itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mohon ajarkan kepada kami untuk setia kepada Engkau. Ajarkan kepada kami untuk takut kepada Engkau. Ajarkan kepada kami untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin teman-teman kami tidak jujur, sekalipun mungkin teman-teman kami melupakan perintah-Mu, tetapi berikan kepada kami keberanian Tuhan, untuk kami bisa tetap pegang firman-Mu, untuk kami bisa tetap pegang perintah-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan tolong jaga kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan, kemana saja kami berada dan dalam apa saja yang kami lakukan. Kiranya tangan-Mu, penyertaan-Mu terus ada bersama-sama dengan kami, kemana saja kami berada dan dalam apa saja yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan di minggu sebelumnya. Apakah ada di antara adik-adik yang masih menghafal ayat hafalan itu? Pintar. Baik, mari kita ulang bersama-sama, menghafal bersama-sama dengan Kak Alvan. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang Kak Alvan akan kasih ayat hafalan yang baru untuk dihafal di minggu selanjutnya, yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri dan menutup doa dalam doa, mari kita menyanyikan pujian I Love You Jesus. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sambil menaikkan ya adik-adik.
ibadat kita. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin ibadat kami sehingga boleh berjalan dari awal ke pertengahan hingga berakhir. Berkati adik-adik semua yang mengikuti sekolah minggu ini, kiranya Tuhan boleh memberkati juga supaya pada minggu yang akan datang ada anak-anak baru dapat mengikuti sekolah minggu secara online juga. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.